belenggu sang Hades. Jadi, kaulah orangnya. Gadis yang selama ini kucari. Wanita di cermin itu terasa asing. Gaun sutra seputih salju membungkus bahu rampingnya, dan sebuah tiara berlian yang diukir dengan presisi tinggi berkilauan dingin di atas rambut hitamnya. Kirana Putri merasa penampilannya seperti boneka porselen yang dibuat dengan sempurna. Boneka mahal yang jiwanya telah direnggut. Ia mencoba mengangkat tangan untuk menyentuh pipinya, tetapi ujung jarinya bergetar hebat, membuatnya menyerah. Hari ini adalah hari pernikahannya. Namun, ini adalah pernikahan aneh tanpa ucapan selamat maupun air mata kebahagiaan. Dari luar ruang rias pengantin, tak terdengar keributan apapun, hanya keheningan yang berat dan menyesakan yang menyelimuti segalanya. Ketika ayahnya kehilangan segalanya karena utang judi, hidup Kirana ikut hancur. Piano yang ia cintai, panggung yang ia impikan, semuanya lenyap seperti fata morgana, dan sang pemilik utang, Baskara Adijaya, menuntut bayaran. Bukan uang, melainkan dirinya sendiri. Pria yang bertahta di puncak dunia gelap Indonesia, pemimpin sindikat naga hitam, namanya adalah sinonim dari teror. Media menjulukinya Hades. Konon, dimanapun ia lewat, hanya kehancuran yang tersisa. Dan hari ini, Kirana harus menjadi pengantin sang Hades. Nona, sudah waktunya. Sebuah suara rendah dan datar terdengar dari balik pintu. Kirana menarik napas dalam-dalam. Air mata menggenang, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menangis. Menangis adalah simbol kelemahan. Dan di tempat seperti neraka ini, kelemahan berarti kematian. Pintu yang berat itu terbuka, dan Kirana berjalan menuju altar dengan berpegangan pada lengan ayahnya. Wajah ayahnya kosong, seolah jiwanya telah melayang entah kemana. Kirana tidak menyalahkannya. Ia hanya merasa semua ini seperti mimpi buruk yang sangat besar. Ruang upacara ternyata sangat mewah, tetapi kemewahan itu terasa dingin dan mengerikan. Di bawah lampu gantung kristal raksasa, kursi-kursi tamu diduduki oleh pria-pria berjas hitam yang duduk diam seperti bayangan. Mereka tidak tersenyum, tidak berbisik. Ratusan pasang mata serempak menatapnya, dan tatapan itu terasa seperti bilah pisau yang menembus kulitnya. Kirana menundukkan kepala dan berjalan perlahan di atas karpet putih. Karpet itu terasa seperti jalan menuju altar persembahan, di mana ia akan dikorbankan. Setiap langkah terasa seberat ribuan kilogram. Satu-satunya harapannya adalah agar semua ini cepat berakhir. Akhirnya, ia tiba di depan altar. Dan di sanalah pria itu berdiri, Baskara Adijaya. Pria yang selama ini hanya ia lihat di foto. Sosok aslinya jauh lebih mengintimidasi. Ia memiliki raut wajah yang sempurna bak pahatan patung. Tetapi tidak ada sedikit pun emosi manusiawi di sana. Seperti patung yang diukir dari es. Mata hitamnya menelusuri Kirana dari atas ke bawah. Itu bukan tatapan seorang mempelai pria pada pengantinnya. Itu adalah tatapan seorang tuan yang memeriksa miliknya. Atau tatapan predator yang mengincar mangsanya. Kirana tanpa sadar menggigil saat hawa dingin merayap di punggungnya. Penghulu membacakan janji pernikahan dengan suara mekanis. Cinta, pengabdian, keabadian. Tak ada satu kata pun yang terasa pantas di tempat ini. Kirana berdiri termangu, telinganya berdengung. Mempelai wanita, Kirana Putri, bersediakah Anda menerima mempelai pria, Baskara Adijaya, sebagai pasangan seumur hidup Anda? Keheningan menyelimuti ruangan. Semua mata tertuju padanya. Baskara sedikit menoleh ke arahnya. Tekanan tak kasat mata menghimpitnya. Kirana menggigit bibirnya. Jika ia berkata tidak di sini, bukan hanya nyawa ayahnya, nyawanya sendiri pun tidak akan terjamin. Ya? Saya bersedia. Suaranya keluar dengan serak. Ketika giliran Baskara, tanpa ragu sedikit pun, ia menjawab dengan suara rendah dan berat. Saya bersedia. Satu kalimat pendek itu menggema seperti vonis mati yang dijatuhkan pada takdir Kirana. Sebuah cincin dingin terpasang di jari manisnya. Itu bukan tanda cinta, melainkan cap kepemilikan.
Saatnya untuk ciuman. Baskara mendekatinya tanpa ragu dan mengangkat tudungnya. Jari-jarinya yang dingin menangkup dagunya dan mengangkat wajahnya. Kirana memejamkan mata ketakutan. Namun, alih-alih bibir yang ia duga, sebuah sentuhan dingin mendarat sejenak di keningnya, lalu menghilang. Dengan itu, upacara selesai. Para tamu memberikan tepuk tangan tanpa emosi, dan Kirana kembali digiring keluar oleh Baskara. Ia kini resmi menjadi istri Baskara Adijaya, nyonya dari sindikat naga hitam. Namun, itu bukanlah berkah, melainkan awal dari sebuah belenggu. Begitu upacara selesai, ia dimasukkan ke dalam sebuah Rolls-Royce hitam. Baskara duduk di sebelahnya, tetapi seolah ada dinding transparan raksasa di antara mereka. Begitu masuk mobil, Baskara langsung mengeluarkan dokumen dan mulai membacanya, bahkan tidak melirik Kirana sedikit pun. Mobil melintasi gemerlap malam kota Jakarta, menuju sebuah penthouse megah di kawasan Sudirman. Lampu-lampu kota bersinar indah, tetapi di mata Kirana, semuanya tampak kelabu. Sama seperti masa depannya, penuh dengan keputusasaan yang tak berujung. Penthouse itu jauh lebih besar dan mewah dari yang pernah ia bayangkan. Lantai marmernya berkilau seperti cermin, dan langit-langitnya setinggi langit. Namun, ruangan yang luas itu terasa anehnya sunyi, tanpa kehangatan kehidupan manusia. Seperti museum raksasa, atau mungkin sebuah penjara. Ruang kerja bapak di sebelah sana. Kamar tidur nyonya di sini. Seorang asisten berjas hitam membimbingnya dengan wajah datar. Panggilan nyonya. Ia adalah seorang istri, tetapi bagi mereka, ia tetaplah orang luar dan target pengawasan. Kamar tidurnya sendiri seluas apartemen kecil. Di tengah ruangan, ada tempat tidur ukuran king size yang besar, dan satu sisi dinding seluruhnya terbuat dari kaca, memperlihatkan pemandangan malam Jakarta yang memukau. Namun, pemandangan indah itu tidak mampu menenangkan ketakutan Kirana. Jika Anda butuh sesuatu, silakan tekan intercom. Namun, Anda tidak diizinkan meninggalkan lantai 2 tanpa izin Bapak. Ucapan asisten itu terdengar sopan, tetapi isinya adalah peringatan yang jelas dan pemberitahuan penahanan. Setelah asisten itu pergi dan pintu tertutup, Kirana kembali sendirian di dalam kamar. Waktu terasa berjalan selambat keabadian. Kirana duduk dengan cemas di tepi tempat tidur, masih mengenakan gaun pengantinnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Mandi, ganti baju, tapi kopernya tidak terlihat dimanapun. Ini bukan rumahnya. Ia datang ke sini bukan atas kehendaknya. Ia mengangkat tangan dan memainkan kalung di lehernya. Itu adalah satu-satunya peninggalan ibunya. Sebuah liontin kecil berbentuk bulan sabit yang terbuat dari perak kusam. Hanya benda ini satu-satunya bukti yang menghubungkannya dengan dirinya di masa lalu. Ia menggenggam liontin itu erat-erat. Berapa lama waktu telah berlalu? Menjelang tengah malam, akhirnya terdengar suara gagang pintu diputar. Jantung Kirana serasa jatuh ke perut. Ia refleks berdiri dan menatap pintu dengan mata penuh kengerian. Baskara masuk ke dalam kamar. Ia sudah melepas jas tuksedonya, dan dasinya terpasang longgar. Aura yang jauh lebih mengancam terpancar darinya dibandingkan saat di altar tadi. Ia menyapu pandangan ke seluruh ruangan, lalu menemukan Kirana yang membeku dalam gaun pengantinnya. Senyum tipis. Entah itu cibiran atau bukan, terlintas di bibirnya. Masih seperti itu? Suaranya rendah dan dingin seperti kegelapan pekat. Ia melangkah mendekatinya. Kehadirannya begitu mendominasi, seperti gunung raksasa yang menindihnya. Kirana tanpa sadar mundur selangkah. Kakinya tersandung ujung gaunnya, membuatnya terhuyung. Baskara mengamatinya seolah tertarik. Matanya berkilat seperti binatang buas yang mengintai mangsa. Ia berhenti tepat di depan Kirana. "Kau takut padaku?" tanyanya. Tak ada kehangatan dalam pertanyaannya. Kirana tidak berani menatap matanya dan hanya menunduk. Seluruh tubuhnya gemetar seperti daun tertiup angin. Pria ini telah menghancurkan ayahnya dan merampas seluruh hidupnya. "Jawab." Suaranya menjadi lebih rendah.
Ia mengulurkan tangan untuk meraih dagunya. Kirana, untuk menghindari sentuhan dingin itu, secara naluriah menggelengkan kepalanya dengan keras. Ia tidak mau tunduk pada pria ini. Tapi kenyataan begitu kejam. Mandi. Lalu ke tempat tidur. Itu adalah sebuah perintah. Perintah mutlak yang tidak bisa ditolak. Ia menarik kembali tangannya yang hendak meraih dagu Kirana, dan malah mendorong bahunya. Kirana terhuyung beberapa langkah ke arah kamar mandi. Air mata keputusasaan mulai menggenang di matanya. Baskara menatap punggungnya dengan ekspresi datar. Ia duduk bersandar di sofa dan menyilangkan kakinya. Sikapnya santai, seperti penonton yang menunggu babak selanjutnya dari sebuah pertunjukan. Ruangan ini adalah panggungnya, dan Kirana hanyalah aktris yang harus bergerak sesuai kehendaknya. Kirana berpegangan pada pintu kamar mandi, menahan diri, pikirannya kacau balau. Tidak ada tempat untuk lari, ia tidak bisa menghindari malam ini. Sejak ia menerima pernikahan ini, tubuhnya bukan lagi miliknya. Inilah harga yang harus ia bayar. Ia perlahan berbalik dan menatap pria itu. Wajahnya basah oleh air mata, tetapi di matanya masih tersisa percikan api kecil yang belum padam. Tolong jangan lakukan ini. Suaranya lebih terdengar seperti jeritan putus asa daripada permohonan. Itulah perlawanan terakhir yang bisa ia lakukan. Baskara tidak bergeming sedikit pun mendengar permohonannya. Ia bangkit dari tempat duduknya dan kembali mendekatinya. Wajahnya jauh lebih dingin dan kaku dari sebelumnya. Ia adalah penguasa yang tidak menoleransi perlawanan. Sudah kubilang, kau milikku. Ia mencengkeram lengan Kirana dengan kasar. Kirana memekik kesakitan karena cengkeramannya. Ia berjuang mati-matian, mencoba melepaskan tangannya. Saat itulah terjadi. Ketika ia meronta dengan keras, kalung yang begitu ia hargai terlepas dari celah gaunnya. Liontin perak kusam itu menyentuh punggung tangan Baskara sebelum jatuh ke lantai. Tring! Suara logam yang membentur lantai marmer yang dingin memecah keheningan ruangan dengan tajam. Kirana menahan napas. Satu-satunya harapannya, peninggalan ibunya. Ia refleks membungkuk untuk mengambilnya. Tetapi ada gerakan yang lebih cepat darinya. Tatapan Baskara terpaku pada benda kecil yang jatuh di lantai. Untuk pertama kalinya, ekspresi kebingungan, kekacauan, dan ketidakpercayaan melintas di wajahnya. Ia membeku di tempat, seolah baru saja melihat hantu. Tangannya melepaskan cengkeraman pada lengan Kirana. Ia perlahan membungkuk dan mengambil liontin berbentuk bulan sabit yang tergeletak di lantai. Di atas telapak tangannya yang kasar, liontin kusam itu tampak bersinar samar. Kirana menatapnya dengan bingung. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa pria kejam itu tiba-tiba berhenti. Mengapa ia menatap liontin kecil itu dengan tatapan seperti itu? Ia hanya bisa menahan napas, menunggu tindakan selanjutnya. Baskara tidak bergerak sedikit pun sambil memegang liontin itu. Tatapannya hanya terpaku pada potongan kecil itu. Di dalam benaknya, ingatan masa lalu yang kelam dan telah ia lupakan mulai berputar seperti badai. Jeritan dan tangisan seorang gadis kecil. Ia perlahan mengangkat kepala dan menatap Kirana. Tatapannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kekejaman dan ketidakpedulian telah lenyap, digantikan oleh kebingungan yang hebat, keraguan, dan sesuatu yang samar. Ia mencengkeram kerah kemejanya seolah ingin memastikan sesuatu yang tergantung di lehernya. Tangan Baskara bergetar hebat. Pria yang tidak pernah kehilangan ketenangan bahkan dalam situasi paling krisis sekalipun, bahkan saat ujung pistol menempel di pelipisnya. Tetapi liontin bulan sabit kecil yang usang di telapak tangannya ini meruntuhkan seluruh kendali dirinya. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Ini. Suaranya keluar dengan serak tanpa ia sadari. Ia secara naluriah memasukkan tangan lainnya ke dalam kemejanya. Di lehernya, selalu tersembunyi liontin lain yang tergantung pada rantai platina tebal. Itu adalah potongan bulan sabit lainnya, yang berpasangan sempurna dengan milik Kirana. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan liontinnya. Dua potongan itu kini berdampingan di telapak tangannya.
Satu telah usang dimakan waktu, yang lain hangat karena suhu tubuhnya. Kedua potongan itu seolah ditarik oleh magnet, saling melengkapi menjadi sebuah bulan purnama yang sempurna. Saat itu, pintu bendungan ingatan yang terkunci rapat pun jebol. 15 tahun yang lalu. Suatu malam saat hujan turun deras di sebuah gang belakang yang gelap, lembab, dan penuh tumpukan sampah. Saat itu ia baru berusia 18 tahun, tetapi sudah mengalami semua kegelapan dunia. Malam itu, ia sedang melarikan diri setelah ditusuk oleh anggota geng saingan. Darah mengalir dari pinggangnya, tetapi rasa lapar dan muak yang luar biasa lebih besar daripada rasa sakitnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara kaleng menggelinding dan isak tangis seorang anak kecil. Di balik tumpukan kardus bekas, seorang gadis kecil yang tampaknya belum genap 10 tahun meringkuk ketakutan. Anak itu basah kuyup, hanya mengenakan gaun tipis, gemetar karena lapar dan dingin, dan di depannya, dua preman mendekat sambil menelan ludah. Lihat ini. Anak kucing tersesat. Salah satu dari mereka tertawa menjijikan dan mencoba menjambak rambut anak itu. Anak itu menjerit dan menggelengkan kepala. Saat itu, ketakutan murni di mata anak itu menusuk jantung Baskara muda yang telah membeku. Ia lupa bahwa dirinya terluka dan menerjang mereka seperti binatang buas. Kemarahan mengalahkan rasa sakit. Ia mengambil sebatang kayu patah dan memukuli mereka tanpa ampun. Jeritan dan makian tenggelam dalam deru hujan. Beberapa menit kemudian, para preman itu lari dengan berlumuran darah, dan gang itu kembali hanya menyisakan Baskara dan gadis kecil itu. Ia terengah-engah dan bersandar di dinding. Gadis itu masih menatapnya dengan ketakutan. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan setengah potong roti keras dan melemparkannya kepada anak itu. Anak itu ragu-ragu sejenak, lalu mengambilnya dan melahapnya dengan rakus. Ia melepaskan satu-satunya harta yang ia miliki, kalung perak usang peninggalan almarhumah ibunya. Awalnya berbentuk bulan purnama, tetapi sudah lama patah menjadi dua. Ia meletakkan salah satu potongannya di tangan anak itu. Ambil ini. Dan jangan pernah datang ke tempat seperti ini lagi. Anak itu menatapnya dengan wajah berlinang air mata sambil mengunyah roti. Kakak, bagaimana? Suara kecil itu bertanya. Aku tidak apa-apa. Kau yang harus bertahan hidup. Hiduplah dengan kuat. Setelah berkata begitu, ia berjalan terhuyung-huyung dan menghilang ke dalam kegelapan. Wajah anak itu, tatapan putus asanya, ia pikir telah ia lupakan seumur hidup. Baskara terengah-engah dan kembali ke dunia nyata. Matanya perlahan beralih dari Liontin ke wajah Kirana. Pipi pucat karena ketakutan, bulu mata basah oleh air mata. Dan melampaui semua itu, bayangan malam itu yang tersisa jauh di dalam matanya. Itu kau. Suaranya bukan lagi suara Hades. Itu adalah suara bocah lelaki yang terluka seperti binatang buas 15 tahun yang lalu. Anak kecil waktu itu. Adalah kau. Kirana benar-benar membeku oleh perubahan mendadak pria itu. Kenapa pria ini seperti ini? Liontin di tangannya, dan liontin separuh lainnya yang ia keluarkan dari lehernya. Ia menatap kedua potongan itu bergantian dengan mata bingung. Kalungnya jelas-jelas peninggalan ibunya. Tetapi begitu melihat liontin Baskara, gambaran samar dan terfragmentasi muncul dari lubuk pikirannya. Aroma hujan, sentuhan dinding yang dingin, dan tangan seseorang yang hangat. Tetapi ingatan itu terlalu tua dan menyakitkan, hingga lenyap seperti kabut sebelum kesadarannya sempat menangkapnya. Baginya, hanya satu hal yang penting. Tolong, kembalikan. Itu peninggalan ibu saya. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil kembali liontinnya. Ujung jarinya menyentuh punggung tangan Baskara yang menggenggam liontin itu. Begitu disentuh, Baskara tersentak seolah tersengat listrik. Ia buru-buru menarik tangannya yang memegang liontin. Ia tidak bisa mengendalikan emosinya. Selama 15 tahun terakhir, ia telah belajar mematikan emosi. Hanya kekejaman dan perhitungan yang membawanya ke posisi ini. Cinta, belas kasihan, simpati.
Hal-hal semacam itu adalah kemewahan dan kelemahan di dunia yang ia kuasai. Ia telah menginjak-injak banyak orang, mengalami pengkhianatan, dan menjadi monster dengan tangannya sendiri. Dalam proses itu, ingatan tentang gadis kecil itu disegel di tempat terdalam. Satu-satunya kemurnian yang ingin ia lindungi. Dan ingatan yang membuatnya menyalahkan diri sendiri karena pada akhirnya gagal melindunginya. Dan sekarang, gadis itu, Kirana Putri, ada di hadapannya sebagai istrinya. Sebagai jaminan utang dari pria yang telah ia jatuhkan ke jurang. Ini terlalu kejam untuk disebut sebagai permainan takdir. Ia menyadari apa yang telah ia lakukan. Ia mengancamnya, merampas mimpinya, dan beberapa saat yang lalu, ia hendak menginjak-injaknya, memperlakukannya sebagai miliknya. Jika liontin ini jatuh beberapa menit lebih lambat, ia akan meninggalkan luka yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Rasa bersalah dan kebencian pada diri sendiri melandanya. Tetapi ia adalah Baskara Adijaya, pemimpin naga hitam. Ia tidak bisa menunjukkan kelemahan kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Ia dengan paksa menekan emosinya dan mencoba mengenakan kembali topeng dinginnya. Ia menggenggam liontin itu dengan erat. "Apa ini benar-benar milikmu?" Ia bertanya, mencoba menenangkan suaranya. Matanya masih bergetar, tetapi aura membunuhnya telah hilang. Sebagai gantinya, emosi kompleks yang tidak bisa dibaca oleh Kirana bergejolak di sana. Kirana mengangguk. "Iya. Saya memilikinya sejak kecil. Saya dengar ibu memberikannya sebelum meninggal. Ingatannya tidak akurat. Ayahnya selalu berkata begitu. Tetapi saat melihat liontin Baskara, keyakinan itu mulai retak." Baskara tersenyum pahit. Dia tidak mengingatnya. Dia tidak mengingat malam yang seperti neraka itu. Mungkin itu lebih baik. Lebih baik dia tidak tahu sosoknya sebelum menjadi Hades seperti sekarang. Dan apa artinya dia bagi gadis itu? Ia menggenggam kedua liontin itu di tangannya dan mengepalkannya erat-erat. Rasa dingin logam menusuk telapak tangannya. Ia menatap Kirana, masih gemetar ketakutan. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Wanita ini bukan lagi sekadar jaminan. Ia teringat tindakannya yang hendak mendorongnya ke tempat tidur, dan bagaimana ia menghancurkan ayahnya. Ia adalah musuh yang telah merusak hidupnya. Pada saat yang sama, ia adalah satu-satunya orang yang menyelamatkannya 15 tahun yang lalu. Ironi ini membuatnya sesak napas. "Pergi," katanya dengan suara rendah. Kirana mengangkat kepalanya. "Apa?" Ia meragukan pendengarannya. "Ku bilang pergi." Ia melewati Kirana dan berjalan menuju pintu. Langkahnya entah kenapa terasa goyah. Ia berhenti, memegang gagang pintu. Tanpa menoleh, ia berkata, "Malam ini tidak akan terjadi apa-apa." Suaranya mengandung kelelahan yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. "Tidurlah di ranjang itu. Tidak ada yang akan masuk ke kamar ini tanpa izinku." Ia tidak berkata apa-apa lagi dan keluar dari kamar. Suara pintu berat yang tertutup bergema, dan keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kirana menatap kosong ke pintu tempat Baskara menghilang. Liontinnya telah diambil oleh pria itu. Tetapi sebagai gantinya, ia selamat malam ini. Kakinya lemas dan ia terduduk di lantai. Jantungnya berdebar kencang. Di tempat ketakutan seperti kematian yang menghimpitnya beberapa saat lalu, kini muncul kebingungan yang luar biasa. Baskara Adijaya, tatapan pria sedingin es itu. Reaksi kerasnya saat melihat liontin itu. Kirana memeluk lututnya dan gemetar. Ia tidak mengerti apa-apa. Tapi satu hal yang pasti. Liontin kecil yang jatuh di lantai itu telah membuka pintu rahasia besar yang tidak ia ketahui. Dan di antara dirinya dan pria kejam itu, terjalin masa lalu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Sementara itu, kembali di ruang kerjanya, Baskara menatap pemandangan malam di luar jendela sambil memandangi liontin di tangannya. 2 potong bulan sabit membentuk bulan purnama yang utuh di tangannya. Ia tidak tahu harus berbuat apa dengan gadis yang ia temui kembali setelah 15 tahun. Apakah dia penyelamatnya?
atau kehancurannya. Keesokan paginya, Kirana Putri terbangun di sofa di kamar tidur raksasa itu. Seluruh tubuhnya kaku, tetapi itu bukan apa-apa dibandingkan dengan teror semalam. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi mengenakan gaun pengantin mahal, melainkan piyama sutra yang lembut. Ia tidak ingat kapan pakaiannya diganti atau siapa yang melakukannya. Mungkin ia pingsan karena ketakutan. Ruangan itu luar biasa sunyi. Sinar matahari pagi samar-samar menyusup melalui celah gorden tebal. Ia secara naluriah menyentuh lehernya. Rasa hampa di tempat liontinnya hilang membuat hatinya terasa dingin. Pria itu mengambilnya. Satu-satunya harapannya. Peninggalan ibunya telah direbut oleh pria kejam itu. Ia bangkit dan berjalan terhuyung-huyung ke jendela. Saat gorden disibak, pemandangan Jakarta terbentang dengan gemerlap. Sungai yang membelah kota berkilauan keperakan di bawah sinar matahari pagi, dan kota bergerak dengan penuh semangat. Namun, jendela kaca raksasa ini terasa seperti terali penjara yang tidak bisa ia lewati, bukan pemandangan yang indah. Berapa lama ia berdiri di sana? Terdengar suara ketukan di pintu. Kirana terkejut dan berbalik. Jantungnya kembali berdebar kencang. Apakah pria itu kembali? Pintu terbuka perlahan dan seorang wanita paruh baya berseragam hitam masuk membawa nampan. "Sudah bangun, Nyonya?" Wanita itu berkata dengan suara tanpa emosi. Panggilan Nyonya terdengar tajam di telinga Kirana. Wanita itu meliriknya sekilas, lalu meletakkan teh hangat dan sarapan sederhana di atas meja. "Bapak meminta Anda untuk datang ke ruang kerja setelah selesai mandi dan bersiap-siap." Meskipun lega karena bukan Baskara yang datang, kata ruang kerja membuatnya kembali tegang. Setelah situasi membingungkan semalam, sepertinya waktu penghakiman yang sesungguhnya akan segera tiba. Ia mengangguk. Pelayan itu diam-diam menunjuk ke kamar mandi, lalu keluar dari kamar. Kamar mandinya sebesar dan semewah kamarnya. Keran berlapis emas dan marmer Italia memberikan kesan yang mengintimidasi. Ia menatap bayangannya di cermin. Wajah pucat, mata penuh ketakutan. Ia bukan lagi Kirana Putri. Ia adalah milik Baskara Adijaya, seorang nyonya hanya dalam nama. Air hangat membasuh tubuhnya, tetapi rasa dingin di hatinya tidak kunjung hilang. Ia ingin mengulur waktu sebanyak mungkin, tetapi ia takut akan akibat jika membuatnya menunggu. Ia buru-buru selesai mandi dan keluar. Di atas tempat tidur, entah sejak kapan, sudah tersedia gaun sederhana dan kardigan. Setelah berganti pakaian dan keluar dari kamar, pelayan yang sama sudah menunggunya di koridor. Tanpa berkata-kata, pelayan itu membimbingnya ke ruang kerja yang terletak di ujung berlawanan penthouse. Koridor itu begitu panjang hingga ujungnya tidak terlihat, dan di dindingnya tergantung lukisan-lukisan yang nilainya bahkan tidak bisa ia taksir. Akhirnya, pelayan itu berhenti di depan sebuah pintu kayu raksasa. "Silakan masuk." Ia mengetuk pintu dan membukakannya untuk Kirana. Kirana menelan ludah dan melangkah masuk ke dalam ruang kerja. Ruangan itu didominasi oleh warna coklat tua dan hitam, dan satu sisi dinding penuh dengan buku. Baskara tidak berada di tengah ruangan. Ia berdiri di depan jendela kaca raksasa, melipat tangan sambil memandangi kota di bawahnya. Sosoknya yang kacau semalam telah lenyap. Ia mengenakan setelan hitam yang dijahit sempurna, dan rambutnya disisir rapi ke belakang. Ia telah kembali menjadi Hades yang sedingin es. Ia tahu Kirana telah masuk, tetapi ia tidak berbalik untuk waktu yang lama. Hanya keheningan yang mencekik yang memenuhi ruangan. Kirana tidak berani bersuara dan hanya berdiri membeku. Aura dominan yang dipancarkannya menekan bahunya. Akhirnya, ia perlahan berbalik. Matanya jauh lebih dingin dan dalam dari semalam. Ia menelusuri Kirana dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tidak ada emosi apapun dalam tatapannya. Ia berjalan ke meja mahoni raksasa dan mendorong sebuah amplop ke arahnya. "Baca." Suaranya rendah dan kering. Kirana ragu-ragu mendekati meja. Tangannya bergetar halus. Ia membuka amplop dan mengeluarkan isinya. Itu adalah dokumen berjudul Perjanjian Pernikahan. Dengan mata gemetar,
Ia mulai membaca pasal-pasal perjanjian itu. Isinya sangat rinci dan sepihak. Pertama, keduanya harus memerankan hubungan suami istri yang sempurna di depan umum. Reputasi Baskara Adijaya sebagai pemimpin naga hitam tidak boleh tercoreng. Kedua, Kirana Putri tidak boleh meninggalkan penthouse ini selangkah pun tanpa izin Baskara, dan semua komunikasi dengan dunia luar berada di bawah kendalinya. Terutama, ia sama sekali tidak boleh menghubungi ayahnya. Ia adalah seorang tahanan yang sempurna. Ketiga, Baskara Adijaya menjamin privasi Kirana Putri. Ia akan menyediakan sayap barat penthouse ini sebagai ruang pribadinya, dan tidak akan memasuki ruang itu tanpa persetujuannya. Dan, ia tidak akan menyentuh tubuhnya. Saat membaca pasal ini, Kirana menahan napas. Ini adalah hal yang paling ia takuti semalam. Pria itu berjanji dalam bentuk dokumen bahwa ia tidak akan menyentuhnya. Ia mengangkat kepala dan menatapnya dengan tidak percaya. Baskara masih menatapnya dengan wajah datar. Tatapannya seolah mengamati reaksinya. Jelas bahwa kejutan saat melihat Liontin semalam telah mengubah keputusannya. Alih-alih menghancurkannya, ia memutuskan untuk mengisolasinya sepenuhnya. Pasal terakhir adalah imbalan dari perjanjian ini. Jika Kirana Putri memenuhi semua pasal ini dengan setia selama 1 tahun, semua utang yang dimiliki ayahnya akan dianggap lunas. Dan setelah 1 tahun, kebebasannya akan dijamin. 1 tahun. Itu terasa seperti keabadian, tetapi pada saat yang sama, itu adalah harapan bahwa suatu saat akan berakhir. Apa maksud semua ini? Kirana bertanya dengan suara bergetar. Ia sama sekali tidak bisa memahami situasi ini. Bukankah pria ini menikahinya karena menginginkannya? Bukankah ini balas dendam pada ayahnya atau sekadar hasrat kepemilikan? Baskara bersandar di meja. Seperti yang tertulis. Selama 1 tahun kau akan menjadi burung dalam sangkarku. Cukup bernyanyi dengan tenang. Maka, nyawa ayahmu dan nyawamu akan selamat. Kata-katanya masih kejam, tetapi di dalamnya tersembunyi logika transaksi yang aneh. Kenapa? Kenapa begitu? Apa karena Liontin semalam? Kirana memberanikan diri untuk bertanya. Ia harus tahu, apa arti kalung usang itu, dan mengapa itu begitu mengguncang pria ini. Mendengar pertanyaannya, ekspresi Baskara seketika mengeras. Percikan api yang gelap dan berbahaya kembali melintas di matanya. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan 2 liontin yang ia ambil semalam. Ia memainkannya di tangannya. Itu bukan urusanmu, katanya dengan dingin. Ia memasukkan kembali liontin itu ke dalam laci dan menguncinya, seolah-olah ia menyegel rahasia terdalamnya, atau kelemahan paling fatalnya. Yang perlu kau tahu hanyalah isi perjanjian ini. Ia mengambil pulpen dan mendorongnya ke arah Kirana. Tanda tangani. Itu adalah perintah yang tidak bisa ditolak. Kirana menatap perjanjian dan wajahnya bergantian. Ini bukan pilihan. Ia tidak punya pilihan. Tetapi perjanjian ini lebih baik daripada skenario terburuk yang ia bayangkan. Itu adalah perjanjian yang memalukan dan tidak manusiawi. Tetapi pada saat yang sama, memberinya perisai minimal berupa privasi, dan memberinya batas waktu 1 tahun. Ia melihat dengan jelas bahwa pria ini terguncang saat melihat Liontin semalam. Ia bukan sekadar monster. Ia juga punya masa lalu, dan mungkin kelemahan. Kirana mengambil pulpen dengan tangan gemetar. Jantungnya masih berdebar karena takut, tetapi di lubuk hatinya, percikan api yang sangat kecil dan samar mulai menyala. Itu lebih seperti naluri bertahan hidup daripada harapan. Ia harus bertahan hidup di penjara ini. Ia menulis namanya di halaman terakhir perjanjian. Kirana Putri, tanda tangannya telah menggadaikan 1 tahun hidupnya. Baskara mengamati saat ia menandatangani, lalu mengambil perjanjian itu dan memeriksanya. Ia mengangguk samar, tampak puas. Pak Rangga akan mengantarmu ke tempat tinggalmu, katanya sambil menekan tombol interkom untuk memanggil asistennya. Dan ingat, Kirana Putri, saat kau melanggar perjanjian ini, belas kasihan yang kau terima hari ini akan lenyap.
bersama dengan nyawa ayahmu. Peringatan terakhirnya menusuk dada Kirana seperti pecahan es. Ia sadar bahwa ia masih berjalan di atas lapisan es tipis. Pak Rangga masuk dan membungkuk hormat padanya. "Nyonya, sebelah sini." Kirana mengalihkan pandangannya dari Baskara dan diam-diam mengikuti Pak Rangga. Tepat sebelum meninggalkan ruang kerja, ia menoleh untuk terakhir kalinya. Pria itu kembali menatap keluar jendela. Seperti raja yang menguasai kota, tetapi pada saat yang sama, seperti tahanan yang paling kesepian. Kirana sadar, mungkin penthouse raksasa ini juga merupakan penjara baginya. Kehidupan baru Kirana dimulai di sayap barat penthouse. Tempat itu benar-benar terpisah dari ruang tinggal Baskara, sebuah apartemen lengkap tersendiri. Semua perabotannya adalah yang terbaik, dan semua yang mungkin ia butuhkan telah tersedia. Namun, itu bukan rumah, melainkan sangkar emas yang dibuat dengan sangat presisi. Hari-harinya dengan cepat jatuh ke dalam ritme yang aneh dan hampa. Ia bangun terlambat di kamar yang sunyi, dan makanan selalu diantarkan oleh pelayan yang sama dengan wajah datar. Ia menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku di perpustakaan besar yang tersedia di ruangnya tanpa gairah. Ia tidak diganggu oleh siapapun, tetapi selalu merasa diawasi dari kejauhan. Itu adalah kehidupan yang sangat sepi dan terisolasi. Setelah perjanjian itu, ia tidak pernah melihat Baskara sekalipun. Pria itu menepati janjinya dengan saksama. Ia tidak melanggar ruang pribadinya. Namun, ketidakhadirannya sama menindihnya dengan kehadirannya. Seluruh rumah raksasa ini bergerak sesuai kehendaknya. Ia merasa berada di bawah tatapannya bahkan di tempat-tempat yang tidak terlihat. Para pelayan dan pengawal memanggilnya nyonya, tetapi tidak ada rasa hormat atau kehangatan dalam panggilan itu. Itu hanyalah jabatan yang ditentukan. Mereka menyediakan apa yang ia butuhkan, tetapi tidak pernah memulai percakapan pribadi. Jika ia bertanya sesuatu, mereka akan menjawab secara mekanis dan menghindari tatapannya. Ia diperlakukan seperti hantu. Satu-satunya komunikasi dengan dunia luar yang diizinkan baginya adalah televisi raksasa di ruang tamu. Namun, setiap kali ia menyalakan berita, ia hanya diingatkan betapa berbahayanya dunia tempat ia berada. Dunia di layar tampak damai, tetapi ia terperangkap dalam dunia kegelapan seperti naga hitam yang bersembunyi di bawah permukaan yang damai itu. Beberapa hari berlalu, tetapi rasa kehilangan karena liontinnya tidak kunjung hilang. Itu bukan sekadar perhiasan. Itu adalah masa lalunya, dan mungkin satu-satunya penghubung ke masa depan yang tidak ia ketahui. Mengapa Baskara mengambilnya? Apa sebenarnya reaksi keras yang ia tunjukkan? Rasa ingin tahu melahirkan kecemasan, dan kecemasan membuatnya gelisah. Ia tidak bisa lagi hanya menunggu secara pasif terkurung di dalam kamar ini. Ia harus tahu apa yang terjadi di rumah ini, dan di posisi apa sebenarnya ia berada. Kontrak 1 tahunnya bergantung pada kelangsungan hidup Baskara. Suatu sore, ia memberanikan diri untuk keluar dari wilayahnya. Perjanjian itu menyebutkan bahwa sayap barat adalah ruang pribadinya, tetapi tidak ada larangan untuk pergi ke area umum penthouse. Ia diam-diam keluar ke koridor, menghindari mata pelayan. Jantungnya berdebar kencang. Aula tengah penthouse itu besar dan kosong. Suara sandalnya bergema pelan di lantai marmer. Tujuannya adalah ruang kerja. Mungkin ia bisa mengambil kembali liontinnya saat pria itu tidak ada. Itu adalah harapan yang konyol, tetapi menjadi satu-satunya pendorong yang membuatnya bergerak. Saat berjalan menyusuri koridor menuju ruang kerja, ia mendengar suara-suara lirih yang bocor dari celah pintu ruang tamu yang terbuka. Ia terkejut dan bersembunyi di balik pilar besar. Pemilik suara itu sepertinya adalah anak buah Baskara. Percakapan mereka terdengar tegang. Gerakan dari pihak macan putih mencurigakan, kata suara seorang pria asing. Suaranya kasar dan rendah. Mendengar kata macan putih, Kirana menahan napas. Ia samar-samar pernah mendengar bahwa itu adalah organisasi besar yang bersaing dengan naga hitam. Si Rahadian Wijoyo itu tidak mungkin tinggal diam dengan pernikahan Bapak. Jawab suara yang lebih tenang dan terdengar lebih tua.
Dia pasti menganggap pernikahan ini sebagai kelemahan. Mengira sekarang bapak punya sesuatu yang harus dilindungi. Mereka sudah mulai menyelidiki latar belakang nyonya baru, terutama jejak ayah nyonya Kirana. Kirana meragukan pendengarannya. Jantungnya serasa jatuh ke perut. Mereka sedang menyelidiki dirinya dan ayahnya. Ia membekap mulutnya, mati-matian menahan agar tidak berteriak. Ia menyadari bahwa ia telah terseret jauh ke dalam pertarungan dunia gelap ini. Rahadian itu licik. Dia pasti akan menggunakan utang judi itu sebagai dalih untuk melakukan sesuatu. Mungkin dia akan menargetkan nyonya secara langsung. Suara pertama memperingatkan. Jika bapak tahu soal ini, beliau tidak akan tinggal diam. Jadi, kita harus menanganinya lebih dulu. Kita tidak bisa membuat bapak khawatir dengan hal-hal yang tidak perlu. Untuk sementara, tingkatkan keamanan penthouse ke level tertinggi dan tambahkan orang di sekitar Nyonya Kirana. Dia bukan lagi sekadar jaminan. Dia bisa menjadi kelemahan naga hitam, atau sebaliknya. Suara langkah kaki kedua pria itu menjauh. Kirana bersandar di pilar, tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Kakinya gemetar hebat seolah akan ambruk. Ia pikir ia bisa bebas jika hanya bersembunyi dengan tenang selama setahun. Tetapi keberadaannya sendiri telah menjadi target musuh. Ia sadar betapa rapuhnya ruang aman yang disediakan Bhaskara untuknya. Penthouse ini adalah sebuah benteng, tetapi pada saat yang sama, menjadi sasaran paling pasti bagi serigala yang mengincarnya. Ia menjadi sasaran musuh-musuh Bhaskara hanya karena ia adalah istrinya. Ketakutan menyelimuti seluruh tubuhnya. Namun, bersama dengan ketakutan itu, muncul sebuah kesadaran yang aneh. Keselamatannya, secara paradoks, terkait langsung dengan kelangsungan hidup Bhaskara yang begitu ia takuti. Jika pria itu jatuh, organisasi bernama Macan Putih tidak akan membiarkannya. Perjanjian itu akan menjadi secari kertas tak berguna. Ia bukan lagi Kirana Putri, pianis naif. Ia adalah istri Hades, dan suka atau tidak suka, ia telah menjadi pion dalam permainan kejam ini. Untuk bertahan hidup, ia tidak bisa hanya gemetar ketakutan. Ia harus tahu apa yang terjadi di penjara raksasa ini. Kirana diam-diam kembali ke kamarnya. Ruangan yang sama seperti tadi, tetapi segalanya terasa berbeda. Pemandangan damai di luar jendela tampak seperti tipuan, dan perabotan mewah di dalam kamar terasa seperti kemunafikan. Ia berdiri di dekat jendela, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Ia membenci Bhaskara. Pria itu telah menghancurkan hidupnya. Tetapi sekarang, ia harus berharap agar pria itu selamat. Situasi kontradiktif ini membuatnya bingung. Ia teringat liontinnya. Instingnya kuat mengatakan bahwa liontin itu mungkin adalah kunci dari semua ini. Setelah percakapan yang ia dengar di koridor, rasa keterasingan Kirana semakin dalam. Kini, ia bukan lagi sekadar sandera yang terkurung karena utang. Ia adalah potensi kelemahan Bhaskara yang terekspos pada musuh tak dikenal bernama Macan Putih. Keberadaannya sendiri memberikan dalih serangan bagi musuh suaminya. Ia berjalan mondar-mandir tanpa tujuan di ruang tamu sayap barat. Penthouse raksasa ini begitu sunyi. Bhaskara bahkan tidak menunjukkan bayangannya, dan para pelayan memperlakukannya seolah ia tak terlihat. Ia merasa perlahan-lahan mati lemas di dalam penjara mewah ini. Piano, satu-satunya senjatanya, satu-satunya suaranya, telah lama direnggut darinya. Lalu, suatu hari, saat ia sedang membalik halaman buku dengan lesu, Pak Rangga masuk ke ruangannya tanpa pemberitahuan. Wajahnya seperti biasa datar, tetapi Kirana secara naluriah merasa tegang. Kedatangannya berarti ada perintah dari Bhaskara. Nyonya, sapanya sambil membungkuk hormat. Ini adalah sesuatu yang telah disiapkan oleh Bapak. Ia membawa Kirana ke sebuah pintu kecil di ujung koridor sayap barat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Ketika Pak Rangga membuka pintu dengan kunci elektronik, Kirana tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di dalam ruangan, sebuah grand piano hitam berdiri dengan tenang. Steinway. Instrumen yang bahkan ia impikan dalam tidurnya.
Piano yang disetel dengan sempurna tanpa setitik debu pun berkilau seperti malam di bawah sorotan lampu ruangan. Ia terpaku di tempat, seolah melihat ilusi. Ini. Kenapa? Suaranya bergetar. Apakah ini bentuk siksaan lain? Mengejeknya dengan mengingatkannya pada mimpinya yang hilang. Saya tidak berani menebak maksud Bapak, jawab Pak Rangga dengan nada rendah. Saya hanya menyampaikan pesan bahwa ini adalah ruang pribadi Nyonya, dan Anda bisa menggunakannya kapanpun Anda mau. Setelah Pak Rangga pergi, hanya Kirana dan piano yang tersisa di ruangan itu. Ia perlahan mendekati piano. Saat ia membuka tutup tuts yang mulus, tuts hitam dan putih menyambutnya. Dengan jari gemetar, ia menekan nada terendah. Suara yang megah dan dalam memecah keheningan ruangan. Selama beberapa hari, ia menghindari ruangan itu. Bermain piano terasa seperti sebuah kemewahan baginya. Tangannya kini bukan lagi untuk memainkan musik yang menyentuh hati orang, melainkan tangan yang harus bertahan untuk selamat dari neraka ini. Namun, godaan piano itu terlalu kuat. Itu adalah jiwanya. Suatu malam saat badai mengamuk, suara guntur samar-samar terdengar menembus kedap suara penthouse. Ia tidak tahan lagi dan duduk di depan piano. Ia memejamkan mata dan membiarkan jari-jarinya bergerak di atas tuts. Yang ia mainkan bukanlah konserto dengan teknik yang brilian. Itu adalah melodi kesedihan tanpa nama yang mengalir dari lubuk hatinya. Melodi yang bercampur antara keputusasaan, ketakutan, dan kerinduan yang sangat samar. Ia memainkan mimpinya yang hilang, memainkan ayahnya yang hancur, dan memainkan takdir kejam yang membelenggunya. Musiknya melintasi sayap barat, menyeberangi aula tengah penthouse, dan samar-samar meresap hingga ke ruang kerja Baskara di sayap timur. Baskara sedang membaca laporan tentang pergerakan macan putih. Alisnya berkerut, dan udara di sekitarnya sedingin es. Saat itulah, melodi itu terdengar. Awalnya, ia mengira itu hanya suara bising biasa. Tetapi segera, ia menyadari itu adalah suara piano. Piano yang sama yang ia perintahkan untuk dikirimkan padanya. Ia sendiri tidak bisa menjelaskan mengapa ia memberikan perintah seperti itu. Mungkin tujuannya hanya untuk mengisi waktunya agar tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Namun, melodi yang dimainkan Kirana bukanlah sekadar suara bising. Itu menembus perisai pertahanannya seperti pisau tajam dan mengusik ingatan yang telah ia segel di tempat terdalam. Melodi sedih itu anehnya tidak terasa asing. Laporan di tangannya jatuh. Ia memejamkan mata. Ingatan yang lebih tua dari gang belakang 15 tahun lalu, ingatan yang ia yakini telah ia hapus, muncul ke permukaan. Panti Asuhan Mentari. Nama yang hanya dengan mendengarnya saja sudah membuatnya mual. Aula yang berdebu, dan sebuah piano tegak tua di sudutnya. Baskara yang berusia 13 tahun selalu waspada terhadap segalanya di sana. Saat itu, seorang gadis kecil berusia sekitar 6 tahun menarik perhatiannya. Anak yang sangat kecil dan lemah. Anak yang selalu makanannya direbut, dipukuli, dan menangis oleh anak-anak lain. Suatu hari, anak itu duduk menangis di kursi piano tua. Jari-jarinya terlalu pendek untuk mencapai tuts, tetapi ia mati-matian mencoba memainkan sesuatu. Baskara mendekat dengan kesal. Berisik. Jangan menangis. Anak itu terisak dan menatapnya. Ibu. Ibu yang mainkan, kata anak itu terbata-bata. Baskara menghela napas dan duduk di sebelahnya. Ia tidak bisa bermain piano, tetapi ia memegang jari-jari kecil anak itu dan membantunya menekan tuts do tengah. Ting! Suara jernih bergema. Anak itu akhirnya berhenti menangis dan menatap tuts dengan takjub. Saat itu, ibu pengurus panti datang dan tersenyum sambil mengelus kepala mereka. Wah, Baskara kita menjaga adiknya, ya? Ibu pengurus panti mengeluarkan kalung perak usang dari sakunya. Ini kesayangan ibu. Kalian bagi dua ya. Karena Baskara kakaknya, harus jaga Kirana baik-baik. Kalung itu berbentuk bulan purnama yang sudah terbelah dua. Kirana, ia bahkan sudah lupa nama anak itu. Dengan enggan,
Ia menerima separuh, dan separuh lainnya ia kalungkan di leher Kirana kecil. Itu adalah satu-satunya momen di panti asuhan di mana ia membuka hatinya, tepat sebelum ia memutuskan untuk melarikan diri dari neraka itu. Bhaskara membuka matanya dengan kasar. Ruang kerja kembali hening. Suara piano telah berhenti. Ia memijat pelipisnya. Jantungnya berdebar tak terkendali. Kirana Putri, si anak kecil dari panti asuhan Mentari, gadis yang ia temui di gang belakang. Dan sekarang, wanita yang menjadi istrinya. Semua ini tidak mungkin kebetulan. Ini adalah takdir yang terlalu kejam untuk disebut takdir. Bagaimana ayah gadis itu bisa memiliki utang yang begitu besar pada organisasinya? Prosesnya terlalu mulus. Seolah-olah seseorang sengaja membawanya ke bawah kakinya. Macan putih. Rahadian Wijoyo. Pria itu sangat mungkin melakukannya. Pria itu telah menggali masa lalunya, dan mungkin samar-samar tahu bahwa panti asuhan Mentari adalah satu-satunya tumit Achillesnya. Apakah ia mencoba menjebaknya dengan menggunakan Kirana Putri? Bhaskara menekan interkom dan memanggil Pak Rangga. Suaranya rendah dan syarat amarah. Rangga, segera ke sini. Ketika Pak Rangga masuk ke ruang kerja, Bhaskara menatapnya dengan mata membunuh. Selidiki lagi tentang Kirana Putri. Dari kelahirannya sampai sekarang, jangan ada yang terlewat, perintahnya. Terutama hubungannya dengan panti asuhan Mentari, dan bagaimana dia diadopsi oleh Bima ayah Kirana. Gali semua catatan 15 tahun yang lalu. Ia berhenti sejenak untuk mengatur napas. Liontin, panti asuhan, dan piano Kirana. Semua potongan ini membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Dan utang Bima. Lacak dari saat pertama kali dia berjudi. Dengan siapa dia berhubungan. Lacak aliran uangnya. Ini bukan sekadar utang judi. Ini jebakan. Ruang kerja Bhaskara terasa sunyi senyap seperti sebelum badai. Laporan yang baru saja dibawa oleh Pak Rangga bagaikan bom waktu yang diletakkan di atas mejanya. Hasil penyelidikan selama beberapa hari terakhir, yang mengerahkan seluruh jaringan informasi naga hitam, melampaui dugaan tergelapnya. Bima, ayah Kirana Putri, bukanlah sekadar pecandu judi biasa. Sejak awal, ia adalah seekor ngengat yang terperangkap dalam jaring laba-laba Rahadian Wijoyo. Sindikat Macan Putih sengaja mendekatinya, menghancurkan bisnisnya, dan mendorongnya ke dalam kubangan utang lintah darat. Semua ini demi satu tujuan, mendorong Kirana Putri ke kamar tidur Bhaskara Adijaya. Yang lebih mengerikan adalah fakta bahwa Rahadian mengetahui keberadaan panti asuhan Mentari. Ia tahu satu-satunya luka dari masa lalu Bhaskara sebelum menjadi Hades, jejak kemanusiaan yang telah ia kubur dalam-dalam. Kirana Putri adalah pisau belati hidup yang paling mematikan, yang telah disiapkan Rahadian selama bertahun-tahun untuk menghancurkan Bhaskara. Cangkir teh di tangan Bhaskara mulai retak. Air panas tumpah ke punggung tangannya, tetapi ia tidak merasakan sakit. Di dalam dirinya, amarah membara seperti lahar. Ia mengira telah menang. Ia mengira telah menguasai Kirana dengan memanfaatkan utang ayahnya, menempatkannya di bawah kendali penuh. Tetapi semua itu hanyalah sandiwara yang dimainkan di atas telapak tangan Rahadian. Pernikahan ini bukanlah kemenangannya, melainkan jebakan musuh itu sendiri. Kirana bukanlah piala kemenangannya, melainkan bom yang ditanam paling dekat dengan jantungnya. Saat ini, di dalam benteng naga hitam, Kirana adalah sandera yang paling berbahaya. Rangga, suaranya tajam seperti pecahan es. Ganti semua personel di sayap barat sekarang juga. Ganti dengan tim pengawal pribadiku. Ia bangkit dari tempat duduknya. Dan siapkan rumah aman ketiga. Pindahkan dia ke sana malam ini juga. Penthouse ini sudah tidak aman lagi. Baik, Pak. Pak Rangga menyadari gawatnya situasi dan hendak bergerak cepat. Namun, sebelum ia sempat berbalik, telepon internal khusus di ruang kerja berdering tajam. Itu adalah jalur pribadi Bhaskara. Hanya segelintir orang di dalam organisasi yang tahu nomor ini, dan Rahadian Wijoyo. Mata Bhaskara menyipit. Ia memberi isyarat pada Rangga untuk berhenti dan mengangkat gagang telepon.
Saat tombol speakerphone ditekan, suara seorang pria yang ceria namun menyeramkan memenuhi ruangan. "Halo, Tuan Baskara. Apakah kau menikmati kehidupan pernikahanmu?" Itu Rahadian. Suaranya penuh dengan kelegaan seorang pemenang. "Kau terus mengusik wilayahku, jadi aku juga menyiapkan hadiah kecil. Ayah mertuamu berulah lagi. Dia sekarang bersamaku, dan dia sangat merindukan putrinya." Otot rahang Baskara menegang. Ia menggunakan Bima sebagai umpan. Skenario yang sudah ia duga. Tapi ini terlalu terang-terangan. "Apa maumu?" Geramnya pelan. "Mauku? Pertama-tama, istrimu yang cantik itu harus datang menemui ayahnya, bukan? Sekarang juga. Sendirian. Tanpa anak buahmu. Lokasinya." Saat Rahadian dengan fasih menyebutkan sebuah alamat, Baskara sadar. Ini adalah taktik pengalihan. Pandangannya beralih ke monitor keamanan di salah satu sudut ruang kerja. Layar-layar itu menampilkan koridor dan lift penthouse. Ia menemukan sesuatu yang aneh di layar koridor menuju sayap barat. Dua pengawal yang seharusnya berjaga di sana tidak terlihat. Jantungnya terasa dingin. "Kau?" Sebelum Baskara sempat menyelesaikan kalimatnya, Rahadian tertawa di seberang telepon. "Ah, Hades. Kau masih sama seperti dulu. Selalu berpikir selangkah di depan. Tapi kau terlalu berhati-hati." Suaranya seketika menjadi dingin. "Saat kau sibuk dengan umpan bernama ayah mertua itu, aku sudah bergerak untuk mengambil ratumu." Apa wajah Baskara mengeras. Pada saat itu, bahkan sebelum bel alarm sempat berbunyi di seluruh penthouse, monitor di sayap barat serentak padam. Komunikasi terputus. "Sarangmu ternyata jauh lebih rapuh dari yang kukira, Baskara." Suara ejekan Rahadian berlanjut. "Oh, dan aku juga harus memberimu kabar tentang teman panti asuhanmu. Gadis itu bermain piano dengan sangat baik." Telepon terputus. Baskara meremas gagang telepon hingga nyaris hancur. Semua emosi yang telah ia kendalikan dan tekan seumur hidupnya meledak sekaligus. Topeng Hades hancur berkeping-keping. Di matanya, bukan lagi kemarahan yang rasional, melainkan ketakutan murni dan rasa kehilangan yang primitif. "Kirana." Ia melepaskan tangannya dari meja dan berlari menuju pintu ruang kerja. Gerakannya secepat binatang buas. Rangga dan para pengawal di koridor belum pernah melihat pemimpin mereka kehilangan akal dan berlari secepat itu. "Pak!" Mereka mencoba mengikutinya, tetapi tidak bisa mengejar kecepatan Baskara. Ia melintasi koridor panjang dari sayap timur ke sayap barat dalam sekejap. Pikirannya kosong. Terlambat. Sudah sangat terlambat. Pintu masuk ke sayap barat terbuka. Ruang yang damai dan aman yang ia berikan padanya telah menjadi medan perang. Para pengawal yang menjaganya tergeletak di koridor, dan ruang tamu berantakan dengan jejak pertarungan sengit. Dan pintu ke ruang piano, tempat yang sering ia kunjungi, terbuka lebar. Ia terhuyung-huyung masuk ke ruang piano. Kirana tidak ada di sana. Kursi piano tempat ia selalu duduk terbalik, dan lembaran musik berserakan di lantai. Di tengah ruangan, jendela kaca raksasa yang setiap hari ia pandangi telah pecah. Kaca anti peluru khusus itu dilumpuhkan dari dalam dengan bahan peledak kuat. Sebuah tali menjulur keluar jendela, dan angin malam yang dingin dari arah kota masuk ke dalam ruangan. Dia diculik. Dari bentengnya. Tepat di depan matanya. Baskara mencengkeram pecahan kaca jendela dan gemetar hebat. Ini bukan lagi sekadar pertarungan antar organisasi. Rahadian telah merebut satu-satunya kelemahannya. Anak yang ia selamatkan 15 tahun lalu dan ia temui kembali setelah 15 tahun. "Pak!" Rangga terengah-engah masuk ke dalam ruangan. Ia terdiam melihat kekacauan di tempat kejadian. Di lantai, ada benda putih kecil yang jatuh. Rangga mengambilnya. Itu adalah liontin kecil berbentuk taring harimau yang terbuat dari gading. Simbol sindikat macan putih. Baskara perlahan berbalik. Wajahnya tidak lagi menunjukkan ketakutan atau kebingungan. Yang tersisa hanyalah kemarahan murni dan absolut, seolah keluar dari dasar neraka,
Matanya merah padam seperti darah. Ia merebut simbol macan putih dari tangan Rangga dan meremasnya hingga menjadi debu. Kumpulkan semua anggota. Suaranya rendah dan berbahaya seperti lahar yang mendidih. Lepaskan semua anjing naga hitam. Balikan seluruh Jakarta kalau perlu untuk menemukan Rahadian. Ia menatap kota yang gelap di luar jendela yang pecah. Temukan markasnya, bawa dia hidup-hidup ke hadapanku. Dan Kirana, jika mereka menyentuhnya seujung jari pun. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tetapi keheningan itu lebih berat dari ancaman manapun. Aku akan memusnahkan seluruh keturunan macan putih. Itu adalah momen di mana Hades, pemimpin naga hitam, secara resmi menyatakan perang. Kemarahan Baskara berkobar menjadi api yang siap melahap seluruh kota. Seluruh kekuatan naga hitam terfokus pada satu tujuan. Menemukan markas Rahadian Wijoyo dan menyelamatkan Kirana Putri. Malam di Jakarta tidak lagi dipenuhi suara sirene, melainkan langkah kaki bayangan hitam yang bergerak diam-diam dalam kegelapan. Kirana Putri terlempar ke lantai gudang yang dingin dan lembab. Pergelangan tangannya terikat dengan tali kasar, dan seluruh tubuhnya gemetar karena dingin yang merembes melalui gaun tipisnya. Ia berusaha mati-matian menekan rasa takutnya, tetapi kehadiran pria di depannya membuat usahanya sia-sia. Rahadian Wijoyo, pria dengan aura yang sangat bertolak belakang dengan Baskara. Mengenakan setelan putih mahal, ia tersenyum licik dan santai seperti ular. Wah, tak kusangka selera Hades adalah seekor merpati yang begitu rapuh, katanya sambil mencengkeram dagu Kirana dan memaksanya mendongak. Melihat si balok es itu kehilangan akal karenamu benar-benar pemandangan yang menarik. Kirana menggelengkan kepala, mencoba menghindari sentuhannya. Apa yang Anda inginkan? Suaranya bergetar karena takut, tetapi tatapan matanya tidak goyah. Ia sadar bahwa ia adalah kelemahan Baskara. Tetapi pada saat yang sama, ia berpikir mungkin itulah satu-satunya alasan ia bisa bertahan hidup. Rahadian tertawa terbahak-bahak. Yang kuinginkan? Aku menginginkan segalanya milik Baskara. Uangnya, kekuasaannya, dan satu-satunya hal yang ingin ia lindungi. Dirimu. Ia berbisik di telinga Kirana. Apakah kau tahu kalau dia adalah kakak dari panti asuhan Mentari itu? Kemurnian satu-satunya yang tidak bisa ia lupakan selama 15 tahun ini adalah kau. Mata Kirana membelalak. Panti asuhan, Leontin, dan Baskara. Semua potongan puzzle itu kini menyatu. Ingatan samar yang melintas di benaknya. Bocah lelaki yang memberinya roti dan mengalungkan kalung padanya. Bocah itu adalah Hades, Baskara Adijaya. Kebenaran yang tak dapat dipercaya itu menghantam jantungnya. Tepat saat Rahadian menikmati kebingungan Kirana. Brak, pintu besi raksasa gudang itu meledak ke dalam. Bersamaan dengan suara ledakan, anggota naga hitam berjas hitam menyerbu masuk dari balik asap. Suara tembakan memekakan telinga, dan gudang itu seketika berubah menjadi medan perang. Wajah santai Rahadian berubah tegang. Tidak mungkin. Bagaimana bisa secepat ini? Ia telah meremehkan jaringan informasi dan kecepatan eksekusi Baskara. Ia segera menodongkan pistol ke kepala Kirana dan menjadikannya tameng sambil mundur. Berhenti. Semua berhenti. Baskara, jika kau tidak mau wanitamu ini mati. Para anggota naga hitam ragu-ragu. Tatapan mereka tertuju ke satu arah. Menembus asap. Seorang pria berjalan masuk. Baskara. Ia tidak mengenakan tuxedo atau setelan jas. Ia mengenakan rompi anti peluru hitam yang dirancang khusus untuk pertempuran, dan di tangannya tergenggam sebuah pistol berat. Tapi yang membuatnya paling menakutkan adalah matanya. Matanya bukan lagi milik manusia. Itu adalah api neraka itu sendiri, yang akan membakar segalanya. Tatapannya hanya tertuju pada Kirana. Begitu ia memastikan Kirana selamat, tatapannya beralih ke Rahadian, dan kemarahan di dalamnya menjadi aura membunuh yang nyata dan menekan Rahadian. Rahadian, suaranya rendah dan kasar seperti gesekan logam. Lepaskan tanganmu. Hah, kau pikir kau bisa memerintahku sekarang, Baskara?
Rahadian mencibir sambil menekan kepala Kirana lebih keras. Jika kau ingin wanita ini hidup, buang senjatamu, dan berlutut. Kirana terengah-engah ketakutan. Ia tidak ingin Bhaskara tunduk karena dirinya. Jangan pedulikan aku, teriaknya. Tetapi Bhaskara menatapnya. Tatapannya seolah berkata, tidak apa-apa. Ia perlahan-lahan meletakkan pistolnya di lantai. Senyum kemenangan mereka di bibir Rahadian. Bagus. Ternyata Hades tidak ada apa-apanya. Hanya karena satu wanita. Saat ia hendak menarik pelatuk, Bhaskara bergerak. Ia berpura-pura membuang pistol sambil menyepak belati tersembunyi di ujung sepatunya. Belati itu melesat dengan lintasan hitam, tepat menuju pergelangan tangan Rahadian yang memegang pistol. Ahadiha! Rahadian menjerit dan menjatuhkan pistolnya. Dalam sepersekian detik itu, Bhaskara telah melesat seperti macan kumbang, memperpendek jarak di antara mereka. Tetapi Rahadian juga tidak mudah dikalahkan. Ia mendorong Kirana ke arah Bhaskara dan mengeluarkan pistol lain dari balik jasnya. Bukan Bhaskara yang ia bidik, melainkan Kirana yang terdorong dan kehilangan keseimbangan. Tanpa ragu, ia menarik pelatuk. Dor-dor, dua suara tembakan bergema. Waktu seolah berhenti. Kirana memejamkan mata, menunggu rasa sakit. Tetapi yang mengenainya bukanlah peluru, melainkan sesuatu yang keras dan hangat yang memeluk tubuhnya. Bhaskara. Ia menutupi Kirana sepenuhnya dengan tubuhnya. Dua peluru itu tepat bersarang di punggungnya. Ugh! Erangnya pelan. Meskipun mengenakan rompi anti peluru, sepertinya itu tidak cukup menahan guncangan dan daya tembusnya. Tubuhnya terhuyung hebat. Pak! Jeritan Rangga dan anggota lainnya pecah. Rahadian menatap Bhaskara yang jatuh dengan ekspresi kaget. Ia tidak menyangka Bhaskara akan benar-benar menahan peluru dengan tubuhnya. Keraguan sesaat itu menentukan nasibnya. Bhaskara, sambil tetap memeluk Kirana, meraih pistolnya yang jatuh di lantai saat ia terjatuh. Dan ia menembak kaki Rahadian 2 kali. Rahadian yang lututnya tertembus menjerit ngeri dan ambruk. Anggota naga hitam segera melumpuhkannya. Pertempuran selesai. Gudang dipenuhi bau mesiu dan anyir darah. Kirana gemetar dalam pelukan Bhaskara. Ia mengangkat kepala dan menatapnya. Wajahnya penuh keringat dan darah, tetapi matanya hanya memeriksa keadaannya. Kau, tidak apa-apa? Tanyanya dengan napas terengah-engah. Mendengar pertanyaannya, air mata Kirana pecah. Ia mengangguk. Ia tidak apa-apa. Tapi Bhaskara tidak. Darah merah mengalir dari sudut bibirnya. Sepertinya peluru menembus bagian lemah rompi dan menyerempet paru-parunya. Dia tertembak menggantikannya. Bhaskara. Panggilnya. Ia tidak bisa lagi memanggilnya Hades atau pria itu. Darahmu banyak sekali. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menekan lukanya, tetapi darah tidak berhenti mengalir. Bhaskara memegang tangannya. Tangannya sedingin es, tetapi cengkeramannya luar biasa kuat. Kita harus pergi, teriaknya pada Rangga. Ini bisa jadi jebakan. Ke rumah aman. Rangga dan para pengawal membantu Bhaskara yang berlumuran darah untuk berdiri. Kirana juga bangkit terhuyung-huyung dan membantunya. Ia tidak lagi takut padanya. Yang memenuhi hatinya adalah kecemasan yang menyakitkan dan perasaan kompleks yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Mereka keluar dari gudang yang masih diwarnai desingan peluru dan masuk ke dalam SUV lapis baja yang telah menunggu. Mobil melesat dengan kecepatan gila. Di kursi belakang, Kirana membaringkan Bhaskara yang mulai kehilangan kesadaran di pangkuannya. Ia merobek ujung gaunnya dan mati-matian menekan lukanya untuk menghentikan pendarahan. Jangan. Buka matamu, kumohon, isaknya sambil menepuk pipi Bhaskara. Bhaskara samar-samar membuka matanya, tatapannya terpaku pada wajah Kirana. Di tengah rasa sakit, ia seolah tersenyum tipis. Ia mencoba mengangkat tangan satunya untuk menghapus air mata di pipi Kirana, tetapi tangannya jatuh lemas. Di tangannya, masih tergenggam erat liontinnya dan liontin Kirana.
Ia tidak pernah melepaskannya sejak Kirana diculik. 2 potong bulan sabit itu kini basah oleh darahnya yang merah. Kirana menatap liontin itu dan menangis terseduh-seduh. Pria yang merupakan perpaduan api dan es ini. Ia adalah penghancurnya, tetapi pada saat yang sama, ia adalah satu-satunya penyelamatnya. Pintu masuk rumah aman rahasia itu tersembunyi jauh di dalam tempat parkir bawah tanah sebuah gedung terbengkalai di kota. SUV lapis baja berhenti dengan suara decitan, dan tim medis organisasi yang telah siaga segera membuka pintu. Mereka bergerak cepat dan teratur seperti rumah sakit lapangan di medan perang. "Pak! Sadar, Pak!" teriak. Rangga putus asa sambil menarik tubuh Baskara yang lemas dan berlumuran darah bersama anggota lainnya. Kirana mengikuti di belakangnya seperti orang linglung. Gaun putihnya kini merah karena darah Baskara, dan tangannya lengket karena mencoba menghentikan pendarahan. Mereka membaringkan Baskara di atas tandu dan membawanya menghilang ke dalam lorong rahasia. Saat Kirana mencoba mengikuti, seorang pengawal menghalanginya. "Nyonya, mohon tunggu di sini." Suaranya sopan, tetapi mengandung ketegasan yang tidak bisa dibantah. Pintu baja yang berat tertutup di depan matanya. Ia ditinggalkan sendirian di ruang tunggu yang dingin dan kosong. Beberapa jam yang lalu, ia adalah nyonya penthouse yang mewah. Kini ia menjadi orang asing di bunker bawah tanah yang kotor dan berbau darah. Waktu seolah membeku seperti beton. Ia meringkuk di bangku dingin dan menatap tangannya yang berlumuran darah. Sentuhan saat Baskara memeluknya, suara tembakan yang menembus tubuhnya, dan napasnya yang melemah di pangkuannya. Semua itu berputar di benaknya seperti mimpi buruk. Di dalam hatinya yang dulu dipenuhi ketakutan dan kebencian, kini bergejolak rasa bersalah yang tak bernama dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Bagaimana jika dia mati? Pria kejam itu, pria yang tertembak demi menyelamatkannya. Jika dia mati, ia menggelengkan kepala. Tidak, itu tidak mungkin. Dia adalah Hades. Raja neraka tidak akan mati semudah itu. Tapi ia melihat dengan jelas berapa banyak darah yang telah ia keluarkan. Ia menangkupkan kedua tangan dan berdoa. Tanpa tahu kepada siapa ia berdoa, ia hanya berharap dengan sungguh-sungguh agar Baskara bertahan hidup. Berapa jam telah berlalu? Atau mungkin sehari penuh. Pintu baja terbuka dan Rangga muncul dengan wajah sangat lelah. Kemejanya juga ternoda darah. Kirana refleks berdiri. "Dia, bagaimana keadaannya?" Rangga menatapnya dengan mata lelah. Di matanya, terlintas perubahan emosi yang halus terhadap wanita kecil ini. Ia bukan lagi kelemahan organisasi. Ia adalah satu-satunya eksistensi yang dilindungi oleh pemimpin mereka dengan mempertaruhkan nyawanya. Masa kritisnya sudah lewat. Kaki Kirana lemas dan ia hampir terjatuh. 1 dari 2 peluru menembus rompi anti peluru dan menyerempet paru-parunya, tapi untungnya tidak mengenai bagian vital. Kehilangan banyak darah adalah masalahnya, tapi tekad Bapak sangat kuat. Rangga menghela napas. Beliau belum sadar. Ia memberikan pakaian bersih dan handuk basah kepada Kirana. "Istirahatlah di sini. Akan kami panggil lagi jika Bapak sudah siuman." Ia mengantar Kirana ke sebuah kamar kecil di rumah aman itu. Ruangan itu jauh lebih sempit dan sederhana dibandingkan dengan penthouse. Tetapi anehnya, Kirana merasakan sedikit ketenangan di sana untuk pertama kalinya. 3 hari berlalu sejak saat itu. Kirana menghabiskan waktunya bolak-balik antara kamar sempitnya dan koridor di depan ruang operasi darurat tempat Baskara terbaring. Ia hanya menunggu Baskara sadar. Ada begitu banyak hal yang harus ia tanyakan padanya. Tentang Liontin, panti asuhan, dan mengapa Baskara menyelamatkannya. Pada fajar hari keempat, akhirnya Baskara membuka matanya. Ia masih dalam kondisi linglung karena obat dan rasa sakit. Tetapi kata pertamanya bukanlah tentang kondisinya sendiri. Wanita itu. Suaranya yang serak bergema di kamar yang sunyi. "Kirana. Dia selamat?" Rangga segera memanggil Kirana. Ketika Kirana dengan hati-hati membuka pintu kamar, Baskara sudah duduk bersandar di tempat tidur dengan infus terpasang. Wajahnya sepucat kertas.
tetapi matanya masih menyala. Tatapannya terpaku padanya. Keheningan canggung menyelimuti mereka. Kirana perlahan mendekati sisi tempat tidurnya. "Bagaimana keadaanmu?" tanyanya hati-hati. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap padanya. Ia adalah suaminya, musuhnya, dan penyelamat hidupnya. Baskara tidak menjawab pertanyaannya, melainkan menatapnya lekat-lekat. Tatapannya menelusuri wajah, leher, dan tangannya, seolah memastikan tidak ada luka padanya. Ia memberi isyarat dengan kepalanya kepada Rangga. "Rahadian sudah kami kurung di penjara bawah tanah. Sesuai perintah Bapak, kami menangkapnya hidup-hidup." Mendengar laporan Rangga, senyum kejam terlintas di bibir Baskara. Lalu ia menatap Kirana dan berkata, "Dan tikus-tikus di penthouse sudah dibereskan. Sebagian dari tim yang ditugaskan menjaga Nyonya telah dibeli oleh Macan Putih. Mereka merekam suara permainan piano Nyonya dan mengirimkannya kepada Rahadian, dan itu menjadi bukti yang meyakinkan tentang masa lalu Bapak. Mereka sudah membayar harganya." Kirana gemetar, seolah tahu apa arti membayar harga. Pria ini, meskipun terluka dan terbaring di tempat tidur, masih mengatur balas dendam berdarah. Ia tidak berubah, tapi Kirana tidak lagi takut akan hal itu. "Rangga, bawa dokumennya," perintah Baskara. Ada beberapa hal yang perlu Kirana ketahui. Rangga tampak ragu sejenak, tetapi kemudian membawa map dokumen yang telah disiapkan. Baskara menerimanya dan memberikannya kepada Kirana. "Baca." Kirana menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Itu adalah laporan investigasi rinci tentang ayahnya, Bima. Bukan sekadar daftar utang judi. Itu adalah foto-foto Bima bertemu dengan anak buah Rahadian, bukti transfer bank rahasia, dan transkrip percakapan antara keduanya. Ia membaca transkrip itu. Matanya membelalak tak percaya. Itu bukan perjuangan putus asa seorang ayah untuk melunasi utang. Itu adalah konspirasi aktif. Bima yang pertama kali mendekati Rahadian. Ia samar-samar tahu bahwa Baskara berasal dari panti asuhan Mentari, dan ia mencoba menggunakan fakta bahwa ia mengadopsi putrinya dari panti itu sebagai senjata. "Aku akan menikahkan putriku dengannya." Dia tidak tahu siapa putriku. Tapi kalau dia lihat liontin itu, dia pasti akan goyah. Kita bisa selundupkan wanita itu ke kamarnya dan mencekiknya dari dalam. Itu adalah ringkasan dari rekaman suara ayahnya. Dokumen itu jatuh dari tangan Kirana. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Tidak, tidak mungkin. Ayahnya tidak menjualnya karena utang judi. Sejak awal, ia berencana menggunakannya sebagai umpan. Menikahkannya dengan Baskara untuk mengeksploitasi kelemahannya dan menghancurkannya bersama Rahadian. Pernikahannya bukanlah pengorbanan untuk melunasi utang, melainkan persembahan untuk memuaskan keserakahan ayahnya. Ayah yang begitu ia coba lindungi telah mendorongnya ke neraka 2 kali. Sekali saat membawanya dari panti asuhan, dan sekali lagi saat menjualnya ke sarang monster. "Ah!" Erangan hampa keluar dari bibirnya. Alih-alih air mata yang jatuh, napasnya terasa sesak. Keputusasaan seolah meruntuhkan dunianya. Semua yang ia percayai adalah kebohongan. Hidupnya sendiri adalah sebuah penipuan besar. Ia terduduk di lantai dan menyembunyikan wajahnya di lutut. Baskara hanya diam menyaksikan kehancurannya. Di matanya, tidak ada belas kasihan atau simpati. Sebaliknya, terlintas semacam ikatan aneh dari seseorang yang berbagi kebenaran yang kejam. Ia tahu Kirana harus mampu menanggung kebenaran ini. Jika ia ingin bertahan hidup di dunia ini, ia tidak bisa lagi bergantung pada ilusi masa lalu. Ia mengerang kesakitan saat menggerakkan tubuhnya untuk mengambil sesuatu dari laci meja di samping tempat tidurnya. Ia meletakkan tangannya di bahu Kirana. Kirana terkejut dan mengangkat kepala. Ia meletakkan 2 liontin bulan sabit yang ternoda oleh darah dan debunya ke tangan Kirana. Liontin-liontin itu telah dibersihkan. "Ayahmu mengkhianatimu," katanya dengan suara rendah dan berat. "Tapi ini tidak pernah berkhianat."
Ia menggenggam tangan Kirana, 15 tahun yang lalu, dan 4 hari yang lalu. Ini adalah kebenaran. Kirana menatap dua liontin di tangannya. Satu miliknya, satu milik Bhaskara, membentuk bulan purnama yang sempurna. Masa lalu palsu yang ditanamkan ayahnya hancur berkeping-keping. Tetapi ikatan yang menyakitkan namun kuat yang dilambangkan oleh liontin ini adalah nyata. Ia menghapus air matanya, dan perlahan bangkit. Matanya tidak lagi dipenuhi keputusasaan. Di sana, ada kehampaan seseorang yang telah kehilangan segalanya. Dan pada saat yang sama, tekad dingin seseorang yang harus memulai segalanya dari awal. Ia menatap pria yang telah menghancurkannya dan pria yang telah menyelamatkannya pada saat yang bersamaan. Udara di rumah aman itu terasa berat dan padat. Ruang pemulihan Bhaskara kini telah menjadi markas perang sementara naga hitam. Meskipun terbaring di tempat tidur dengan perban, matanya bersinar tajam seperti binatang buas yang terluka. Di hadapannya, para petinggi naga hitam berbaris, melaporkan tanpa henti tentang operasi untuk memberantas sisa-sisa sindikat macan putih. Kirana Putri duduk diam di sudut ruangan, dalam bayang-bayang. Matanya tidak lagi goyah karena takut atau sedih. Setelah menghadapi kebenaran kejam tentang pengkhianatan ayahnya, sesuatu di dalam dirinya telah hancur, dan di tempatnya, tumbuh sesuatu yang dingin seperti baja. Ia bukan lagi pianis naif. Ia adalah penyintas, dan tokoh utama lain dalam drama balas dendam ini. Parangga melaporkan dengan ekspresi cemas. Pak, kami hampir memutus semua sumber dana utama Rahadian. Tapi aset inti mereka, sumber uang terbesar yang menopang macan putih, tersembunyi di balik perisai hukum. Terjerat dalam rekening rahasia bank Swiss dan perusahaan cangkang. Kami tidak bisa menyentuhnya. Rahadian memang licik. Ia telah mempersiapkan perlindungan jika tertangkap, memastikan jantung organisasinya tidak bisa disentuh oleh siapapun. Meskipun ia dipenjara, kerajaannya tidak akan runtuh dan bisa bertahan. Alis Bhaskara berkerut. Kemenangan fisik saja tidak cukup. Akar macan putih harus dicabut sepenuhnya. Saat itulah, Bhaskara mengalihkan pandangannya ke Kirana. Ia memberi isyarat kepada para petinggi untuk keluar sejenak. Ketika hanya mereka berdua yang tersisa di ruangan, ia membuka mulut. Kau mau menemui mereka? Kata mereka merujuk pada dua orang. Rahadian yang dikurung di penjara bawah tanah, dan ayahnya, Bima. Kirana mengangguk tanpa ragu. Ia harus melihat semuanya dengan matanya sendiri dan mengakhirinya dengan tangannya sendiri. Dengan dibantu oleh Bhaskara, atau mungkin saling membantu, mereka berjalan bersama ke penjara bawah tanah yang dingin. Langkah mereka terluka, tetapi menuju tujuan yang sama. Pertama, mereka berhenti di depan sel Bima. Pria yang hancur total dalam beberapa hari itu merangkak ke arah mereka saat melihat mereka. Ia mencengkeram jeruji besi dan menjerit. Kirana, putriku. Ayah salah. Mereka mengancam ayah. Ayah terpaksa karena utang judi. Tolong. Tolong keluarkan ayah dari sini. Kirana menatapnya dengan mata dingin. Dari sakunya, ia mengeluarkan salinan transkrip percakapannya dengan Rahadian dan melemparkannya ke dalam sel. Ancaman? Suaranya sedingin es. Anda tidak menjual saya. Anda menggunakan saya sebagai senjata. Anda melemparkan saya ke sarang monster demi keserakahan Anda. Tidak, Kirana. Itu. Sejak Anda membawa saya dari panti asuhan, saya bukan lagi anak bagi Anda, melainkan asuransi yang suatu saat akan berguna. Bukan. Karena Anda tahu rahasia liontin saya. Ia menggelengkan kepala. Anda bukan ayah saya. Mulai hari ini, saya bukan lagi putri Anda. Kirana berbalik dengan dingin. Jeritan Bima bergema di belakangnya, tetapi ia tidak pernah menoleh ke belakang. Masa lalunya berakhir seperti itu. Bhaskara diam-diam merangkul bahunya. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi dari sentuhan itu, terpancar rasa solidaritas dan penghiburan yang aneh. Terakhir, mereka berdiri di depan sel Rahadian. Ia berbeda dari Bima. Meskipun tubuhnya babak belur, matanya masih berkilat arogan. Hah, lihat dirimu.
Baskara. Menyedihkan. Demi menyelamatkan satu wanita, kau juga akhirnya hanya binatang biasa. Ia meludah dengan darah dan mengejek. Organisasimu sedang hancur, kata Baskara pelan. Rahadian tertawa gila. Hancur? Jangan bercanda. Uangku aman. Tikus got sepertimu tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Aku akan keluar dari sini. Tapi kau akan terikat seumur hidup karena wanita itu. Saat itulah, Kirana yang tadinya dia melangkah maju. Di tangannya, ada map dokumen lain hasil penyelidikan ayahnya. Perusahaan cangkang Anda, White Global Holdings, maksud Anda? Tanyanya pelan. Tawa Rahadian seketika berhenti. Anda menggunakan ayah saya untuk pencucian uang, bukan? Tapi Anda melakukan kesalahan. Kirana membalik halaman dokumen. Anda tidak tahu tentang brankas pribadi di Cayman Islands yang dibuka ayah saya atas nama SY Trading, jauh sebelum ia terjerat judi. Rekening yang ia buat bersama saya saat ia masih bermimpi tentang bisnis yang sah. Ia menatap lurus ke arah Rahadian. Anda menggunakan rekening itu untuk menyembunyikan dana gelap sementara sebelum memindahkannya ke White Global. Tapi, satu-satunya penandatangan bersama untuk brankas pribadi itu adalah saya. Itu adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan ayahnya dengan niat baik, dan sekarang menjadi pisau yang mencekik leher Rahadian. Wajah Rahadian memucat. Bohong, bagaimana kau bisa? Saya tidak ingin terlibat dalam perang kalian. Tapi Anda telah menginjak-injak sisa-sisa masa lalu saya. Kirana menoleh ke Baskara. Rekening itu, saya bisa membekukannya sekarang juga. Dan menyerahkan semua riwayat transaksinya ke Interpol. Senyum kejam seperti darah merekah di bibir Baskara. Inilah pukulan telak yang ia tunggu-tunggu. Ia memegang tangan Kirana dan berbisik di telinganya. Itulah simfoni balas dendam. Kau yang akan memimpinnya. Ia memberi isyarat dengan kepalanya kepada Rangga. Rangga segera menghubungi tim pengacara internasional. Tanda tangan dan kesaksian Kirana dikirimkan. Beberapa menit kemudian, laporan mulai masuk. Pembekuan rekening Swiss terkonfirmasi. Surat perintah penggeledahan brankas Cayman Islands dikeluarkan. Semua dana macan putih telah dibekukan. Rahadian ambruk di dalam selnya. Keangkuhannya hancur berkeping-keping. Ia kehilangan segalanya. Uang, kekuasaan, dan harga dirinya. Baskara dan Kirana, dua orang yang paling ia hina dan coba manfaatkan. Dua anak yatim piatu yang terbuang dari panti asuhan. Telah meruntuhkan kerajaannya. Baskara merangkul bahu Kirana dan berbalik. Sudah selesai, katanya pelan. Kirana menghela napas lelah. Mimpi buruk yang panjang akhirnya berakhir. Tetapi ia tahu, ini bukanlah akhir, melainkan awal yang lain. Balas dendam mereka telah tuntas, tetapi kehidupan mereka yang sesungguhnya baru akan dimulai. Saat pintu besi tebal penjara bawah tanah tertutup, Kirana Putri menghela napas panjang, seolah-olah semua beban yang menindih hidupnya selama 20 tahun terakhir terkunci di balik pintu itu. Masa lalunya, pengkhianatan atas nama ayah, dan semua kebohongan yang membelenggunya akhirnya berakhir. Ia terhuyung, tetapi tidak jatuh. Lengan Baskara menopangnya dengan kuat. Jalan kembali ke rumah aman dipenuhi keheningan. Tapi itu bukan lagi keheningan yang canggung atau menakutkan. Itu adalah ketenangan yang datang setelah badai berlalu, penghiburan tanpa kata yang dibagikan oleh dua orang yang telah melalui segalanya bersama. Wajah Baskara pucat karena sakit akibat lukanya, tetapi matanya luar biasa tenang. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke penthouse. Semuanya terasa asing. Penjara mewah tempat ia pertama kali diseret kini telah menjadi medan perang yang dinodai oleh darah dan kebenaran mereka. Jendela kaca yang pecah ditutup sementara, dan jejak pertempuran sengit masih tersisa di beberapa sudut rumah. Sikap Rangga dan anak buahnya terhadap Kirana telah berubah total. Di mata mereka, tidak ada lagi tatapan yang memandangnya sebagai jaminan atau kelemahan. Yang ada hanyalah rasa kagum dan hormat yang tulus. Ia bukan lagi sekadar istri bos,
melainkan orang yang telah menyelamatkan pemimpin mereka dan memotong jalur kehidupan musuh yang telah menusuk jantung organisasi. Bhaskara menolak bantuan anak buahnya dan berjalan tertatih-tatih ke ruang kerjanya. Kirana mengikutinya dalam diam. Ia berdiri di depan meja mahoni raksasa. Dan bukan dia, melainkan Kirana sendiri yang membuka laci yang terkunci. Di dalamnya, perjanjian pernikahan yang telah ia tanda tangani masih tergeletak. Bhaskara mengambil tumpukan kertas itu. Ia menatap lama kolom tanda tangan tempat nama Kirana tertera. "Ini adalah kesalahan terbesarku," katanya dengan suara rendah. "Aku membuat ini untuk mengendalikanmu, tapi pada akhirnya, ini menjadi belenggu yang mengikatku." Ia memegang tangan Kirana dan meletakkan separuh dari perjanjian itu di tangannya, dan ia memegang separuh sisanya. Ia menatapnya. "Mari kita akhiri neraka ini dengan tangan kita sendiri." Keduanya serentak mengerahkan kekuatan. Suara kertas yang disobek memecah keheningan ruang kerja dengan tajam. Mereka menyaksikan potongan-potongan perjanjian itu melayang jatuh ke lantai. Waktu 1 tahun, burung dalam sangkar, dan semua pasal yang tidak bisa ditolak lenyap seperti debu. Kirana memejamkan mata. Belenggu terakhir yang mengikatnya telah terlepas. Tetapi saat merasa bebas, ia juga merasakan kehampaan yang aneh. Sekarang, untuk apa ia harus hidup? Beberapa minggu berlalu. Luka Bhaskara pulih dengan kecepatan luar biasa. Bahkan saat ia terbaring di tempat tidur, naga hitam bergerak dengan mengerikan sesuai perintahnya. Dengan sumber dana Rahadian yang benar-benar kering, sindikat macan putih runtuh seperti istana pasir. Anggotanya bubar, dan para petinggi berlomba-lomba menyerah kepada naga hitam. Malam di Jakarta dengan cepat ditata ulang di bawah genggaman Bhaskara. Tetapi caranya berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi kekerasan atau perebutan wilayah yang tidak berarti. Sebagai gantinya, sebuah entitas hukum raksasa bernama Adijaya Corporation muncul ke permukaan. Bhaskara mulai mengubah semua aset besar yang ia serap dari macan putih dan dana gelap yang ditemukan Kirana menjadi bisnis yang sah. Konstruksi, IT, dan keuangan. Ia mulai membongkar kerajaan kegelapan dan membangun kerajaan cahaya. Di pusat semua proses ini adalah Kirana Putri. Ia tidak lagi terkurung di sayap barat. Ia duduk di samping Bhaskara di ruang kerjanya, meninjau laporan keuangan dan membantu dengan nasihat hukum. Otaknya yang cerdas dan wawasannya yang tajam berpadu sempurna dengan ketegasan Bhaskara, menciptakan sinergi yang sempurna. Ia adalah istrinya, dan satu-satunya mitranya. Rahadian Wijoyo diserahkan ke pengadilan internasional dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Ayahnya, Bima, memulai masa tahanan yang panjang atas tuduhan penipuan dan konspirasi kejahatan. Kirana tidak pernah menghadiri persidangan mereka sekalipun. Masa lalunya telah mati. Suatu subuh, Kirana terbangun dari tidurnya. Tanpa sadar, ia berjalan ke ruang piano. Jendela kaca yang pecah telah diperbaiki dengan sempurna, dan di baliknya, pemandangan malam Jakarta yang masih diselimuti kegelapan terbentang. Ia teringat kenangan penculikan yang mengerikan itu, tetapi ia tidak lagi takut. Saat ia menyentuh kaca yang dingin, ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Bhaskara. Lukanya hampir sembuh total, dan ia telah kembali ke penampilan biasanya. Tetapi tatapan matanya bukan lagi tatapan Hades yang dulu. Di sana, ada kehangatan yang hanya bisa dilihat oleh Kirana. Ia berdiri di sampingnya. Mereka berdua diam-diam menunggu kota terbangun. Kegelapan memudar, dan fajar mulai menyingsing di seberang cakrawala. Langit biru tua perlahan berubah menjadi ungu, lalu keemasan. "Aku ingat hari pertama kali aku bertemu denganmu di sini." Kirana membuka suara dengan pelan. "Aku begitu takut padamu sampai aku pikir lebih baik mati." Bhaskara menoleh dan menatapnya. Di tangannya, ada sebuah kotak beludru kecil. Ia membukanya. Di dalamnya, liontinnya dan liontin Bhaskara bersinar sebagai bulan purnama yang sempurna. Kedua potongan itu dihubungkan oleh rantai platina yang diukir dengan presisi, menjadi satu kalung yang tidak akan pernah bisa terpisah lagi. 15 tahun yang lalu di gang itu,
Aku pikir aku telah menyelamatkanmu, katanya dengan suara rendah. Tapi aku salah. Malam itu, kaulah yang menyelamatkanku, sisa kemanusiaan terakhir dalam diriku. Dan sekarang, kau menyelamatkanku lagi. Kau mengeluarkanku dari neraka ini. Ia mengambil kalung itu dan dengan lembut memasangkannya di leher Kirana. Logam dingin itu menyentuh kulitnya, tetapi yang ia rasakan adalah kehangatan yang tak terhingga. Air mata mengalir di pipinya, tetapi kali ini, itu bukan air mata kesedihan atau ketakutan. Baskara dengan lembut menghapus air matanya. Kirana putri, maukah kau memulai lagi denganku? Bukan sebagai jaminan, bukan sebagai istri dalam perjanjian, tapi sebagai partnerku, sebagai separuh jiwaku. Kirana menatap pria di depannya. Pria yang merupakan nerakanya sekaligus surganya. Ia mengangguk pelan. Di bawah cahaya fajar pertama yang menyinari Jakarta, di tengah reruntuhan masa lalu mereka, dua jiwa yang terluka akhirnya menemukan jalan pulang mereka satu sama lain. Kisah Hades dan pengantinnya telah berakhir, dan kisah Baskara dan Kirana baru saja dimulai.